Kibah Jati. Terima kasih. Anda masih setia dengan kami di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan sebagaimana tadi Ki Antoni Wibowo sudah mencoba menarik pikiran kita untuk mengarah ke satu sisi budaya. Karena sebenarnya semua kehidupan ini memang kita lihat dari sisi budaya. Budaya itu yang teratas, ada budaya seni, ada budaya tari, ada budaya sastra, ada budaya pendidikan, ada budaya ini dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kenapa mesti budaya? Karena ya manusia itu dilatih untuk mengarah perjalanan yang berbudaya, ininya ke sana. Monggo Ki Anton silakan dilanjutkan. Terima kasih. Jadi yang ingin saya katakan sebetulnya di dalam kemungkinan yang terbuka pada kebudayaan abad 21 ini, menyangkut berbagai aspek kehidupan, itu menjadi jelas ada suatu kesempatan yang terbuka untuk manifestasi dari kemanusiaan kita, karena demokratisasi sangat menjadi kata dasar, maka di sini muncul suatu persoalan budaya, yaitu para pemuka agama, para budayawan, teolog, itu harus mengerti hermeneutika kebudayaan, tafsir terhadap kebudayaan, tafsir terhadap zaman. Sebab kalau zaman yang berubah ini cuma didekati dengan konsep, konsep formalisme agama, maka akan gagal melahirkan suatu jiwa-jiwa yang memang bisa siap berkiprah untuk menjamin tujuan sejatinya sebagai manusia yang beragama. Jadi banyak hal yang harus kita renungkan dulu, kita terjemahkan, kita tafsir pada elemen-elemen manusia itu yang sekarang terbuka. Misalnya saja, bagaimana ajaran agama berhadapan dengan pluralisme? Bagaimana ketuhanan atau keagamaan berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bagaimana dengan psikologi yang terus berkembang? Bagaimana dengan tuntutan ekonomi, hukum, politik, seni? Bagaimana institusi agama berhadapan dengan yang namanya kemerdekaan media? Dengan gerakan lingkungan? Ini semua menjadi dipertanyakan sejauh mana ajaran-ajaran keagamaan itu akan memberikan pengaruh, membimbing manusia untuk melaksanakan tuntutan hidupnya yang terbuka sekarang ini. Bahkan bagaimana ajaran agama saya membimbing saya ketika saya menggunakan waktu luang saya dan gaya hidup. Sebab waktu luang dan gaya hidup yang dimiliki oleh setiap manusia itu menentukan sebetulnya sejauh mana pengijauantan dari hidup rohaninya. Banyak waktu luang yang digunakan untuk shopping dan sebagainya, tapi kita lupa waktu luang untuk worshiping, bukan shopping, untuk manembah, ini malah kurang. Saya pikir sementara itu Pak. Iya, terima kasih. Dan saya nanti ada pertanyaan untuk Ki Anton Wibowo, tapi nanti aja. Saya ingin berpindah ke wacana dan wawasan yang lain. Kebetulan hari ini saya sebagai orang tua merasa bahagia sekali kedatangan ini, generasinya termasuk generasi cucu saya, karena ibunya itu sebaya anak saya yang nomor 1, dan kebetulan akhir-akhir ini begitu sama dekat dan saya melirik dari apa yang kegiatannya itu
sangat manis sekali sehingga orang tua itu ayem melihat generasi seperti itu. Nanda ini adalah cucu Bapak Susamto almarhum yang pernah menjabat wali kota di Malang sini. Seniman kehidupannya, juga lihai merankan wayang Purwo. Dan Nanda ini adalah Nanda Krishna yang akhir-akhir ini mempunyai himpunan. Menurut pengamatan saya, himpunannya itu ada etika dan norma sehari-hari yang sudah tertanam sedemikian rupa. Dan oleh karena itu harapan kami ini ya nanda-nanda muda atau cucu-cucu seperti itulah yang mulai menata diri. Saya pengen tahu sebenarnya konsepsinya dan visi misinya itu apa. Kami persilakan tepuk tangan dulu untuk Nanda kita Krishna ya. Rahayu, Rahayu. matur sembah nuwun Eyang Jatikusumo dan bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di sini, serta pirsawan Dharma TV yang sangat kami cintai, dan para pejuang-pejuang kebudayaan dan kebangsaan yang sampai hari ini masih belum jenuh dan tidak berhenti untuk terus berharap dan terus berjuang demi kembalinya kejayaan Nusantara. Semoga Tuhan senantiasa mengiringi dalam setiap langkah dan harapan kita sekalian. Memang benar apa yang dikatakan oleh Eyang Jatikusumo dan beberapa narasumber, bahwasanya menuju pada abad ke-21, abad 22 itu menjadi gejolak yang sangat luar biasa bagi dimensi spiritualitas bangsa. Kalau kita berbicara masalah spiritualitas, jelas sangat berbeda dengan religiusitas. Walaupun antara spiritualitas dan religiusitas itu adalah elemen utama pembentuk dari suatu agama atau kepercayaan. Spiritualitas lebih menekankan pada spirit atau roh atau semangat. Dan religiusitas itu lebih mengarah pada rutinitas keagamaan. Artinya spiritualitas itu adalah suatu rasa dan kesadaran seperti yang dijabarkan Pak Indarwanto, adalah suatu dasar rasa kesadaran kecintaan terhadap Tuhan. Bukan semata-mata melakukan kegiatan keagamaan, rutinitas keagamaan yang kita sebut sebagai religiusitas, tanpa penghayatan dan tanpa perasaan akan cinta pada Tuhan, atau lebih mementingkan kepentingan pribadi, ya hanya untuk mencari surga, mencari takut neraka, takut dikucilkan di masyarakat, takut dibalang sendal karo ibu lah. Bukan karena itu, karena memang semua rutinitas keagamaan itu dijalankan karena cinta terhadap Tuhan. Bagaimana tantangan-tantangan kita pada hari ini, bagaimana kita melihat generasi muda ini sudah memasuki zaman kolobendu, zaman neraka ning jagat, di mana ini adalah zaman penghukuman. Yang kita lihat fenomena Bantolo Rengkah ini semakin nampak di permukaan. Kita sebut Bantolo Rengkah karena perpecahan, permusuhan itu sudah seperti tanah yang retak dan kering, dan seakan-akan tidak membiarkan makhluk apapun hidup dan berkembang di tanah ini. Seperti tanah kering, kerontang, tidak bisa ditanami, tidak ada kehidupan. Saat ini yang kita lihat, orang kaya, orang miskin, pembesar, bawahan, bos, entah laki-laki, perempuan, seakan-akan semua kesulitan hidup di Nusantara ini. Padahal ini adalah negeri yang sangat kaya dan negeri yang sangat luar biasa. Jangankan tanah bisa ditumbuhi oleh tumbuhan, beton di Sumbernagan ada sebuah beton di lingkungan yang sangat asri dan adem. Beton itu pun bisa ditumbuhi tanaman. Tapi kenapa sekarang ini keadaan sangat sulit? Seperti Bantolo Rengkah, rakyat kita sudah terpecah-pecah. Hilangnya konsep hidup gotong royong,
hilangnya guyub rukun, semangat produktif, progresif, revolusioner, semangat militan patriotisme. Ya sejatinya itu adalah prinsip dasar dari spiritual ketuhanan juga. Hasilnya banyak anarki masyarakat yang sebagai Dewi Kromo, wujud Dewi Kromo dari kejenuhan lama masyarakat. Dari hilangnya rasa nyaman, rasa aman dari masyarakat yang tertekan terus oleh keadaan zaman. Rakyat yang jenuh dimiskinkan, dikibuli, dibohongi, rakyat yang sudah jenuh untuk ditakut-takuti dengan segala dalil dan segala tekanan. Rakyat yang merasa tidak nyaman dengan media televisi yang menyiarkan berita-berita yang menakutkan. Rakyat Dewi Kromo dan membuat gerakan rakyat. Maka sekarang ini kita lihat sangat ramai sekali di kancah perpolitikan bangsa. Arogansi mayoritas yang semakin merajalela dan menguasai semua sektor-sektor kehidupan. Menekan minoritas harus hilang dan tidak bisa berkembang. Hilangnya idealisme dan patriotisme. Piala Dunia itu adalah momen bagus, tapi menjadi mengurangi semangat patriotisme dan semangat cinta kepada tanah air. Hanya karena realitas suram dunia sepak bola kita Indonesia tidak bisa ke kancah dunia, kita menjadi gandrung terhadap bangsa lain. Hal yang sepele, tapi sangat vital sekali pada perkembangan zaman dan peradaban di Nusantara. Jadi bukan hanya persoalan Indonesia, tapi bahkan persoalan satu bumi ini. Setelah saya teliti, ternyata Bapak Ibu dan saudara sekalian, kompleksitas persoalan global, kebetulan saya ini dosen manajemen lingkungan dia, akhirnya mengerucut inti daripada atau akar daripada permasalahan ini adalah, kalau bumi saya gambarkan seperti bola, maka intinya itu adalah di pentilnya ternyata. Kisah Jati.